Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Baiklah, di pertemuan pagi ini kita belajar materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 untuk SMP dan MTS. Materi kita kali ini adalah struktur dan kebahasaan cerita imajinasi atau fantasi. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang penceritaan kembali isi cerita imajinasi. Nah, pada materi kita hari ini, kita belajar tentang struktur dan kebahasaan cerita imajinasi. Sebelum kita belajar materi ini, ada baiknya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yaitu 3.4. Menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi, cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajarannya, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka siswa diharapkan 1. Memahami struktur cerita imajinasi. Yang kedua, mampu menelaah kebahasaan dari cerita imajinasi. Struktur cerita imajinasi atau fantasi. Struktur teks cerita imajinasi umumnya hampir sama dengan teks narasi. Struktur cerita imajinasi terdiri atas 3 bagian utama yaitu yang pertama, orientasi, yang kedua, komplikasi, dan yang ketiga, resolusi. Orientasi adalah pada bagian ini mengenalkan tempat dan waktu peristiwa terjadi serta para tokoh. Jadi, pada bagian orientasi ini, isinya pengenalan tokoh dan latar cerita. Jadi, poinnya adalah pada tahap orientasi ini, kenal dulu dengan tokoh dan latar ceritanya. Contohnya sebagai berikut. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Nah, ini adalah tahap orientasi. Kenapa dikatakan tahap orientasi? Karena memperkenalkan tokoh dan latarnya. Nah, tokohnya siapa? Tokohnya adalah Ardi, Handi, dan Dani. Kemudian, di mana tempat latarnya? Nah, latarnya di mana? Latarnya adalah di Candi Trowulan pada minggu pagi yang cerah. Nah, ini adalah contoh orientasi. Kemudian struktur yang kedua, yaitu komplikasi. Komplikasi adalah berisi hubungan sebab akibat muncul konflik hingga konflik memuncak. Artinya, berisi permasalahan dalam cerita. Jadi komplikasi ini adalah permasalahan. Nah, contohnya adalah tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga
terseret masuk ke lubang itu. Nah, ini adalah pemuncakan masalah dalam cerita fantasi. Jadi, intinya komplikasi ini adalah pemunculan masalah, tahap masalah yang ada dalam cerita. Kemudian tahapan yang ketiga adalah, atau struktur yang ketiga adalah resolusi. Resolusi ini adalah bagian permasalahan yang dihadapi tokoh utama diselesaikan. Jadi, tahap resolusi ini adalah penyelesaian masalah. Kalau komplikasi tadi adalah memunculkan masalah, kalau tahap resolusi ini adalah penyelesaian masalah. Nah, ini contohnya. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Bom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga, tiba-tiba sudah kembali berada di areal Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Nah, jadi karena dentuman keras itu tadi, maka mereka bertiga sudah kembali berada di areal Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Kemudian kebahasaan dalam cerita fantasi. Kebahasaan dalam cerita fantasi yang pertama adalah penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti. Kata ganti dan nama orang digunakan sebagai sudut pandang penceritaan. Jadi kata ganti dan nama orang ini adalah digunakan sebagai sudut pandang pencerita. Contohnya aku, kamu, dia. Dita, Ardi, dan Handi. Jadi kita bisa menggunakan nama orang dalam sudut pandang penceritaan. Bisa juga kita menggunakan kata ganti aku, kamu, dia. Nah, kemudian kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Contohnya ada latar tempat, latar suasana, latar waktu. Latar tempat, ruang tengah di rumahku sangat berantakan. Semua mainan adik ada di lantai dan kursi ruang tengah. Nah, jadi yang termasuk latar tempat di sini adalah ruang tengah, kemudian di lantai dan kursi ruang tengah. Kemudian contoh latar suasana. Kamar yang megah ini terasa sunyi, penuh kesedihan. Jadi suasananya adalah sedih. Kamar yang megah ini terasa sunyi, penuh kesedihan. Jadi latar suasananya di sini, suasananya dalam keadaan sedih. Kemudian latar waktu. Pukul 11, sinar matahari enggan menyinari daerahku. Awan hitam tampak mengumpal di atas langit. Nah, latar waktunya adalah pada pukul 11, sinar matahari enggan menyinari daerahku karena diselimuti oleh awan hitam. Ini adalah latar waktu. Latar waktunya adalah pukul 11. Kemudian penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, gadis itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang mancung menjulang, ia mencium segala aroma di sekelilingnya. Nah, kebahasaan dalam cerita fantasi yang keempat adalah kata sambung penanda urutan waktu. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain, perubahan latar, dan perubahan kejadian. Kata sambung urutan waktu, misalnya, setelah itu, kemudian, sementara itu, bersama dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sesudah. Contohnya adalah, setelah halaman 3 pada buku itu dibuka, kami berada di negeri dongeng. Nah, kemudian kebahasaan yang kelima yaitu
Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi menggerakkan cerita, memulai masalah. Contohnya, tanpa terduga, buku terjatuh dan halaman terbuka. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Kemudian yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Jadi penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita ini juga termasuk dalam kebahasaan cerita fantasi. Contohnya, harimau itu mengejar kita, teriak Loli kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Loli. Aku segera berlari. Nah, ini adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, anak-anak, demikian yaitu tentang struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Nah, anak-anak, ini ada soal, yaitu kalian lihat di buku LKS Bahasa Indonesia kita di halaman 49. Kalian adalah menentukan struktur cerita dengan judulnya adalah Petualangan 3 Sahabat di Negeri Dongeng. Nah, jadi kalian menyebutkan struktur dalam cerita Petualangan 3 Sahabat di Negeri Dongeng. Nah, anak-anak, selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, mungkin ini dulu yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.